Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang pendidikan sebagai proses pemberdayaan kebijakan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan. Di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu hakikat pendidikan, pendidikan sebagai proses pemberdayaan, kebijakan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi pendidikan terlebih dahulu. Istilah pendidikan diturunkan dari kata dasar didik yang diperkaya dengan penambahan pe dan kan yang menandakan suatu aksi. Meski demikian, pendidikan juga diadopsi dari kata dalam bahasa Yunani pedagogi. Jika dijabarkan, pedagogi adalah kombinasi dari kata pais yang berarti anak dan again yang berarti bimbing. Oleh karena itu, pedagogi bisa diartikan sebagai bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education berasal dari bahasa Yunani educare yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Hakikat pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu secara optimal, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter individu yang bermoral, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab. Hakikat pendidikan itu sendiri lebih berorientasi kepada terbentuknya karakter, kepribadian ataupun jati diri seseorang. Pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan proses pembudayaan manusia. Pembudayaan manusia adalah proses atau upaya untuk meningkatkan kehidupan dan eksistensi manusia atau kelompok. Dalam istilahnya yang lebih sederhana, ini adalah gaya hidup yang dikembangkan oleh komunitas. Makin tinggi kebudayaan, makin tinggi pula pendidikan dan cara mendidiknya. Pendidikan merupakan aspek dari kehidupan manusia dan ada dalam kebudayaan. Akan tetapi, kebudayaan hanya bisa dibentuk melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan diperlukan untuk membudayakan atau memanusiakan manusia. Secara konseptual, pemberdayaan atau keberkuasaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan merupakan serangkaian suatu proses kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan. Artinya, kemampuan atau keunggulan bersaing, seperti kelompok lemah dalam masyarakat dan individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya dan aktivitasnya, dan mengembangkan potensi sumber daya lokal. Pendidikan adalah proses pemberdayaan yang berkelanjutan dan dinamis, bukan hanya tentang penyerahan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga tentang membantu individu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Pendidikan membantu individu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan
yang diperlukan untuk mengontrol hidup mereka sendiri, yang mencakup berbagai aspek mulai dari keterampilan dasar seperti membaca dan menulis, hingga keterampilan yang lebih kompleks seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan interpersonal. Selain itu, pendidikan juga membantu individu untuk mengembangkan sikap yang positif dan etika kerja yang baik. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Secara keseluruhan, pendidikan adalah kunci untuk pemberdayaan individu dan pembangunan masyarakat, serta memberikan alat yang diperlukan untuk individu mencapai potensi penuh mereka dan untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan dunia. Pendidikan sebagai proses pemberdayaan memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, partisipatif. Pendidikan yang partisipatif melibatkan individu secara aktif dalam proses belajar mengajar, yang berarti bahwa individu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam pembentukan pengetahuan mereka sendiri. Metode ini dapat mencakup diskusi kelompok, proyek berbasis penelitian, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, kritis. Pendidikan yang kritis mendorong individu untuk berpikir kritis dan analitis, yang berarti bahwa individu diajarkan untuk mempertanyakan dan menganalisis informasi yang mereka terima, bukan hanya menerimanya begitu saja. Ini membantu mereka untuk menjadi pemikir independen yang dapat membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka sendiri. Yang ketiga, transformatif. Pendidikan yang transformatif mendorong individu untuk melakukan perubahan positif dalam dirinya dan masyarakat, yang berarti bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pengembangan nilai dan sikap yang positif. Yang keempat, emansipatoris. Pendidikan yang emansipatoris membebaskan individu dari belenggu ketidaktahuan dan penindasan, yang berarti bahwa pendidikan bertujuan untuk memberdayakan individu dengan memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengontrol hidup mereka sendiri dan berkontribusi pada masyarakat mereka. Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan berhubungan dengan efektivitas dan efisien anggaran pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan, dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis
pelaksanaan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang selaras dengan hakikat pendidikan sebagai proses pemberdayaan perlu menekankan pada beberapa aspek berikut. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu secara optimal perlu mencakup berbagai disiplin ilmu dan topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang mana ini dapat membantu individu untuk memahami dunia di sekitar mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, kurikulum harus mendorong berpikir kritis dan kreatif yang akan membantu individu untuk menjadi pemecah masalah yang efektif. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran yang partisipatif dan aktif melibatkan individu dalam proses belajar mengajar. Ini dapat dicapai melalui metode seperti pembelajaran berbasis proyek, di mana individu diberi kesempatan untuk menjelajahi topik atau masalah secara mendalam dan menciptakan solusi mereka sendiri. Metode ini membantu individu untuk mengambil kepemilikan atas pembelajaran mereka dan menjadi lebih terlibat dalam proses tersebut. Yang ketiga, penilaian. Penilaian yang komprehensif mencakup evaluasi tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan dan prestasi individu. Yang keempat, guru. Guru memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan pendidikan. Sebagai fasilitator, guru membantu individu untuk menavigasi proses belajar dan memberikan bimbingan serta dukungan yang diperlukan. Sebagai motivator, guru mendorong individu untuk mencapai potensi mereka dan merayakan prestasi mereka. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.